Jadi dibandingkan bebek lokal dia usia panen lebih cepat, daging lebih banyak. Tapi kalau dia di packing, dia dagingnya lebih sedikit, tapi tidak amis. Hai, saya Saugi. Saya pemilik Urban Poultry Indonesia, peternakan bebek di Tangerang Selatan. Saya bersama teman saya Ari mulai ternak bebek hibrida ini 1,5 tahun yang lalu. Bebek hibrida yaitu persilangan antara bebek packing dan bebek lokal Mojosari. Dia persilangan di antara dua bebek itu untuk menghasilkan jumlah daging yang cukup, rasa yang baik, dan umur panen yang singkat. Awalnya kita coba waktu itu 600 ekor per 2 minggu. Lalu ya kita belajar sambil berjalan aja gitu. Modal awal kita waktu itu sebesar 75 juta. 75 juta. Dengan ya 75 juta itu karena kita banyak trial error aja. Jadi kan kita nggak punya bayangan pasti mengenai bebek ini karena kita nggak punya ilmu ke peternakan bebek. Jadi kita coba-coba aja. Jadi total awal-awal udah habisnya 75 juta. Peternakan kita ini hanya pembesaran aja. Kita beli bibitnya atau DOD-nya dari perusahaan, lalu pembesaran. Ketika usia panen kita jual lagi. Usia bebek udah 1 hari, paling lama 2 hari. Nah, DOD ini treatment khususnya pertama kalau awal datang kita lihat kondisinya seperti apa, cacat atau enggak. Dia karena dalam perjalanan itu pasti ada takutnya ada kerusakan atau dia sakit. Lalu kita periksa masing-masing satu per ekor, lalu diberikan ke kandang khusus di DOD. Itu kita umbar merata supaya dia mengenali lingkungannya, lalu kita berikan sedikit air gula untuk menambah energi. Setelah itu baru dikasih pakan. Nah, untuk selanjutnya baru kita kasih mereka penghangat untuk DOD ini selama 3-5 hari, tergantung kondisi cuaca ya. Ini ruang untuk khusus DOD. Saat ini memang lagi kosong karena kita persiapan untuk DOD insya Allah hari Jumat kita rutin datang. Jadi kita harus disiapkan dulu penyebaran skam kering, terus ruangan juga harus disemprot untuk disinfektan agar DOD tiba itu semua udah siap, udah bersih, juga tidak ada, kita mengurangi resiko adanya penyakit. Ini kita buat untuk tempat pakan dan minum seperti ini. Jadi kita bisa gantung nih, kita gantung di sini. Kita gantung, kita ukur ketinggiannya berapa. Jadi si DOD jangan sampai bisa, ini tempat air, jadi DOD-nya jangan sampai bisa berenang di sini. Kalau misalnya berenang dia cenderung nanti akhirnya badannya dingin karena basah. Sedangkan untuk penghangat sendiri kita pakainya yang sederhana dan biayanya cukup sangat murah dibandingkan pemakaian pemanas yang lain seperti pemanasan gas solek yang pakai gas ataupun yang pakai listrik. Jadi pemanasnya hanya butuh tong yang pakai dari besi, terus dikasih berupa kayu bakar. Kita persiapkan penghangat ini 1 jam sebelum DOD datang. Jadi udah nyala semua apinya. Lalu jangan lupa lampu. Kalau gelap cenderung si bebek berisik. Jadi harus ada penerangan ya cukup remang-remang aja, cukup buat malam hari. Terus jangan lupa juga sirkulasi udara agar sekamnya tetap kering. Terus pertumbuhan bebek juga akan lebih baik. Terus kalau misalnya skam mulai agak basah, kita taburkan lagi skam untuk selanjutnya.
Untuk umur itu tergantung konsumen menginginkannya umur berapa dan berat bebeknya berapa. Tapi kita punya konsumen khusus yang harus kita suplai kontinu, itu berat bebek di 2 kilo, usia bebek di antara 41 hari sampai 45 hari. Setiap makhluk hidup pasti ada penyakitnya. Unggas penyakit utamanya ya kayak tetelo, terus ada kayak pilek gitu, dia berlendir, juga ada mata biru. Jadi macam-macam cukup banyak. Tapi kalau bebek sendiri, karena kita sudah terima vaksin, cenderung tidak kena penyakit. Ada obatnya, ada di pasaran tentu ada. Terus juga kita konsultasi juga sama dokter hewan yang kenalan kita kalau misalnya terjadi ada bebek yang sakit. Tapi alhamdulillah sampai hari ini tidak ada bebek yang berpenyakit, kecuali kalau memang bebek itu karena makhluk hidup ya, ada yang kita nggak bisa ngatur dia kapan ajalnya datang. Tapi selama ini mereka sehat aja gitu. Berarti ketika baru lahir itu langsung diberikan suplemen atau semacam? Kalau suplemen ada yang terkenal itu Vitacik, vitamin untuk unggas seperti itu. Terus yang lainnya kita punya ada ramuan khusus untuk menjaga kesehatan si bebek, baik di mereka meningkatkan nafsu makannya, lebih sehat, juga sama pencernaannya lebih baik. Bebek packing itu mempunyai bobot yang lebih berat, dia kisaran di 3 kilo sampai 4 kilo. Dia badannya lebih besar. Lalu jumlah dagingnya juga lebih tebal dia. Tapi kelemahannya cenderung lebih terasa amis ya. Dia punya rasa agak amis, juga tekstur dagingnya lebih lembut. Nah, kalau bebek lokal itu cenderung bobotnya lebih kecil. Dia lebih langsing, jumlah dagingnya nggak terlalu banyak. Tapi keunggulan bebek lokal adalah kepadatan dagingnya lebih bagus dia. Nah, itu juga ada kelemahan bebek lokal adalah umur panennya panjang. Nah, kalau hibrida di tengah-tengah di antara kedua ini, karena perkawinan di antara kedua ini. Jadi dia dapat bobotnya di 2 sampai 2,5 maksimal. Paling rendah di sekitar pengalaman kita di 1,7. Nah, jumlah ketebalan dagingnya cukup. Serat dagingnya juga bagus, kayak seperti bebek lokal, tidak terlampau lembut, rasanya lebih gurih, juga rasa amisnya juga sangat sedikit. Terus kadar lemaknya juga rendah. Nah, usia panennya lebih cepat. Jadi dibandingkan bebek lokal, dia usia panen lebih cepat, daging lebih banyak. Tapi kalau dia di packing, dia dagingnya lebih sedikit, tapi tidak amis. Untuk peluang bisnis itu penikmat menu bebek itu semakin bertambah, dan resto-resto juga semakin bertambah. Jadi peluangnya sangat besar untuk domestik sendiri cukup besar. Lalu ada perkembangan juga untuk ketersediaan daging bebek added value-nya ke bentuk frozen ya. Selain itu kita pelajari juga ada juga kebutuhan bebek itu untuk di luar negeri. Kita untuk ekspor untuk kawasan Asia terutama. Untuk profit sendiri range-nya itu antara 6 sampai 8 untuk kapasitas sekitar 700 ekor juta gitu. 6 sampai 8 juta profitnya satu periode panennya. 40 hari sampai 45 hari. Intinya untuk setiap untuk memulai usaha itu pilihannya hanya 2. Satu, kita punya market atau punya produk yang dibutuhkan, menciptakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kalau yang paling mudah
yang sudah ada marketnya. Jadi kita tinggal menawarkan market itu sudah tersedia karena masyarakat itu butuh. Pertama itu. Yang kedua, untuk peternakan bebek hibrida ini kalau buat pemula mulailah dengan kapasitas yang kecil aja dulu. Pertama itu ya sekitar 200 sampai 300 ekor. Belajar pengamatan pertumbuhan bebeknya seperti apa. Yang berikutnya baru punya pasarnya seperti apa, kebutuhan konsumennya standarnya seperti apa, kita pelajari secara sambil berjalan. Lalu mulai buka-buka untuk internet seperti itu, kita bisa dapat informasi mengenai perawatan bebeknya seperti apa. Juga kita juga harus komunikasi dengan peternak-peternak yang mempunyai pengalaman lebih jauh. Itu yang paling utama. Sedangkan untuk perawatan bebek sendiri, satu tuh kita harus rutin dalam menjaga kebersihannya. Ketika DOD akan datang itu ruangannya harus dibersihkan. Terus pemberian sekam yang teratur supaya tidak basah dan kotor. Yang kedua penyemprotan disinfektan untuk mengurangi adanya bakteri dan menjaga kesehatan bebek. Yang berikutnya penyemprotan disinfektan secara periodik. Tapi disinfektannya harus kita pilih juga, tidak mengganggu si ternak. Berikutnya lagi kita pantau kebutuhan pakan setiap harinya.